terhadap satu hadis. Ya, jadi satu hadis yang diperoleh itu kemudian ditelusuri, dilacak kebenarannya itu dengan mendatangi masing-masing periwayat hadis yang masih hidup. Nah, ini kemudian ternyata di akhir pertemuan itu menunjukkan bahwa ternyata ini ternyata sebetulnya bukan hadis Nabi, tetapi seorang guru tadi membuat pernyataan beliau sendiri, tetapi kemudian disandarkan kepada Nabi dengan harapan orang-orang pada waktu itu yang dinilai sudah jauh dari Al-Quran itu berpaling kembali kepada ayat Al-Quran. Dan ini motif-motif seperti ini sangat banyak sekali Ibu sekalian. Yang ini kemudian tadi saya katakan sekali lagi, secara faktual itu memang pemalsuan hadis terjadi begitu sangat luar biasa dengan berbagai motif yang ada, mulai dari motif yang sangat mulia, kemudian ada motif ekonomi, bahkan ada motifnya itu supaya namanya tercantum dalam rangkaian sanad, itu ada yang seperti itu. Nah, kemudian faktor yang berikutnya ini adalah adanya proses penghimpunan hadis. Ya, kita tahu sangat berbeda dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu begitu tadi saya sampaikan, disampaikan wahyu itu kepada Nabi, kemudian Nabi menyuruh mencatat kepada para sahabat, kemudian menghafalnya juga, kemudian pada masa Abu Bakar dihimpun dalam satu sahifah, ya, lembaran-lembaran itu dihimpun, kemudian bahkan sampai kepada nanti kepada masa Utsman bin Affan. Nah, hadis tidak seperti itu. Hadis seperti tadi saya katakan tadi, bahkan Nabi pada waktu itu secara tegas dalam hadis itu mengatakan la taktubu ani ghairil ayat, jangan tulis di yang keluar dari saya kecuali ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian dalam sejarah kita juga mengetahui penghimpunan, ya, beda dengan penulisan, ya Bu, penghimpunan sahifah-sahifah, lembaran-lembaran hadis yang tercecer di antara para sahabat ini kan baru secara resmi itu dilakukan kodifikasi itu pada masa Umar bin Abdul Aziz, sekitar 100 tahun setelah Nabi wafat. Nah, ini bisa kita bayangkan. Nah, karena adanya faktor-faktor itulah yang kemudian mendorong para ulama hadis ketika itu, ya, kemudian melakukan pemilahan karena memang yang betul-betul berasal dari Nabi itu sudah bercampur sedemikian rupa dengan hadis-hadis yang buatan orang-orang tadi kemudian disandarkan atas nama Nabi. Ini sudah berbaur sedemikian rupa sehingga kemudian susah untuk dipisahkan mana yang betul-betul hadis dan mana yang bukan. Maka dalam konteks ini kemudian para ulama hadis, karena begitu sentralnya kedudukan hadis dalam ajaran Islam ini sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, itu upaya yang sedemikian rupa dilakukan oleh para ulama hadis untuk melakukan pemilahan-pemilahan itu. Nah, ketika ilmu hadis ini belum tersusun secara rapi, itu yang dilakukan oleh para ulama hadis itu tadi, misalkan melakukan arihlah fitolabil hadis, melacak keberadaan satu hadis dari seorang guru ke guru yang lain yang masih ada. Itu dilakukan. Sampai kemudian nanti pada masa sekitar abad kedua Hijriah, para ulama sudah mencoba untuk membuat teori. Seperti apa sih sebetulnya hadis yang bisa kita terima? Nah, itu di situ sudah mulai, tetapi belum muncul istilah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, itu belum muncul Ibu sekalian. Jadi baru nanti misalkan ketika Imam Syafi'i itu memilah-milah, ternyata setelah dijumpai itu ketika Imam Syafi'i melakukan untuk ijtihad, ya, istinbat hukum, itu ternyata dijumpai ada hadis yang khobarul ahad, ya, ada hadis-hadis yang dia ternyata hanya diriwayatkan oleh orang per orang. Kemudian ada juga nanti ada hadis al khobar atau tawatur, ada yang riwayat-riwayat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, ini kemudian sudah mulai Imam Syafi'i membuat kelompok, ya, kriteria. Nah, kriterianya yang awal itu masih disampaikan bahwa kalau ada hadis maka tidak boleh diterima kecuali dari al-ma'mun, as-soduq. Jadi masih sederhana. Tidak boleh kita menerima riwayat ketika itu kecuali riwayat itu disampaikan oleh al-ma'mun, al-mukhbiru bih, kemudian as-soduq, ya, mereka yang betul-betul bisa dipercaya. Nah, ini kemudian berkembang pada masa-masa itu. Kemudian dalam proses penghimpunan awal kita tahu bahwa
semuanya itu pokoknya dihimpunkan pada masa-masa awal itu. Ada yang dari memang ucapan Nabi, ada yang kaul sahabat, ada yang kaul tabiin, semua dihimpun. Sehingga kalau kita lihat karakteristik awal pada kitab induk hadis, misalkan kitab Muwatta Imam Malik, itu bercampur baur ibu-ibu sekalian. Jadi yaitu tadi masih belum di situ ada pemilahan hadis mana yang sahih mana yang bukan. Baru kemudian pada masa Imam Bukhari dengan gurunya Al-Madini kemudian mencoba untuk memilah-milah itu dengan membuat kriteria yang namanya hadis sahih. Ketika itu hanya hadis sahih aja, belum ada situ istilah hasan dan dhaif belum muncul.